Wah, udah 1 bulan ini loh aku diare nggak berhenti-henti. Terus kepala aku tuh rasanya juga pusing. Terus aku tuh sering kecapean gitu loh. Terus juga tenggorokan tuh sering sakit. Gimana terus, Pak? Ya udah kalau gitu kita besok coba periksa ke Puskesmas Dinoyo gimana, Ma? Terus, Pak, coba deh lihat. Ini loh tangan mama kayak muncul ruam-ruam merah gitu. Jadi sih mama sempat lihat ya baca-baca di internet gitu. Katanya ini tuh itu tanda gejalanya orang kena HIV. Mama itu takut nanti kalau ada apa-apa sama calon anak kita gimana, Pak? Coba sini, Ma, Papa lihat. Ya udah kalau gitu besok Papa antar periksa ke Puskesmas Maya, Ma, biar lebih jelas. Mama jangan banyak pikiran dulu, tenang dulu, istirahat dulu malam ini. Iya, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Puskesmas Dinoyo. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak, pagi juga. Jadi saya kesini mau melakukan pemeriksaan tes HIV, Mbak, yang untuk ibu hamil. Lalu habis ini saya harus kemana, Mbak ya? Pemeriksaan HIV ya. Di sini ada layanan namanya VCT Bu. Jadi VCT ini voluntary counseling test, di mana nanti Ibu bisa tanya-tanya dan juga diberikan konseling mengenai pemeriksaan ini. Jika Ibu setuju dan sudah paham mengenai konseling yang sudah diberikan, Ibu akan dilakukan tes darah untuk pemeriksaan HIV. Oh iya, Mbak, kalau boleh tahu kira-kira berapa, Mbak ya biayanya untuk pemeriksaan itu, Mbak? Ibu tenang saja, Alhamdulillah untuk pemeriksaan ini dan konseling ini juga gratis Bu, ditanggung oleh pemerintah. Jadi bagaimana Bu, apakah jadi? Iya, Mbak, saya mau melakukan pemeriksaannya. Ya, sebelumnya apakah Ibu pernah berkunjung ke puskesmas ini? Ini baru pertama kali, Mbak, saya ke sini. Oh belum ya, boleh saya pinjam KTP-nya Bu? Oh iya, Mbak, KTP, Mbak ya. Sebentar, Mbak ya, saya carikan dulu. Ini, Mbak, KTP saya. Pinjam KTP-nya. Ibu silakan mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu ya. Ini formulir pendaftarannya. Mbak, ini formulirnya sudah saya isi, Mbak ya. Ya, baik Bu, terima kasih telah mengisi formulir pendaftarannya. Ibu silakan tunggu di ruang tunggu ya. Untuk ruang VCT Bu ada di lantai 2. Ibu silakan naik tangga, lalu belok kanan, di sebelah kiri ada ruangan namanya VCT Bu. Silakan tunggu di depan situ, nanti akan ada perawat yang memandu jika sudah giliran Ibu. Baik, Mbak, terima kasih, Mbak ya. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini, Bu, tujuan saya ke sini ingin melakukan deteksi dini mengenai pemeriksaan HIV. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu sudah paham mengenai HIV? Saya kurang begitu paham, Bu. Saya melakukan pemeriksaan ini itu karena saya kan melihat-lihat tanda-tanda HIV di internet. Nah, itu kok saya pikir itu sama yang saya alami sekarang itu, Bu. Baik Bu, kalau begitu akan saya jelaskan lebih lanjut supaya Ibu paham dan lebih mantap dalam melakukan pemeriksaan ini ya. Akan menjelaskan sedikit tentang HIV dan cara pemeriksaan VCT pada HIV. Pengertian dari HIV atau Human Immunodeficiency Virus sendiri menurut Titik Nuraini merupakan virus golongan ribonucleic acid atau RNA yang spesifik menyerang sistem kekebalan tubuh atau imunitas manusia. Sedangkan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS merupakan sekumpulan gejala penyakit akibat dari infeksi HIV sendiri.
Menurut Tausikal, penularan HIV dapat melalui pada cairan darah dan kelamin yang menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang terinfeksi HIV secara bergantian, transplantasi organ, dan penularan dari ibu ke janin. Ibu hamil yang terdiagnosis positif HIV juga dapat menularkan infeksinya pada bayi di dalam kandungannya melalui plasenta. Penularan HIV dari ibu hamil pada anaknya juga dapat terjadi selama proses persalinan normal. Apabila bayi terpapar darah, cairan ketuban yang pecah, cairan vagina, atau cairan tubuh ibu lainnya. Selain itu, penularan HIV dari ibu kepada bayinya juga dapat berlangsung selama masa menyusui eksklusif karena HIV itu dapat ditularkan melalui ASI. Selanjutnya adalah gejala umum HIV pada ibu hamil yang meliputi fase awal. Fase awal ini berlangsung dari 2-4 minggu setelah tertular HIV. Pada fase ini, ibu mengalami demam, sakit kepala, kelelahan, muncul ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, serta sakit tenggorokan. Kemudian, selanjutnya fase lanjutan. Pada fase ini, ibu mengalami batuk kering, demam yang sering kambuh, berkeringat di malam hari, kelelahan yang tidak wajar, berat badan menurun drastis, terdapat pembengkakan kelenjar getah bening, diare yang dalam jangka waktu lama, bintik putih pada lidah atau tenggorokan, juga pneumonia, dan juga mengalami gangguan neurologi. Kemudian untuk mengetahui ibu hamil apakah menderita HIV, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan VCT pada trimester pertama atau pada saat usia kehamilan 0-3 bulan. VCT atau Voluntary Counseling Test merupakan layanan konseling dan tes darah yang dilakukan secara sukarela untuk mendeteksi secara dini HIV yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian prosedur VCT terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu pendaftaran yang dapat dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian tahap kedua yaitu konseling prates HIV. Pada tahap ini, petugas VCT memberikan informasi pada ibu hamil tentang penyakit HIV, resiko penularan HIV pada bayi yang dikandungnya, dan juga upaya pencegahan penyakit HIV. Serta pentingnya tes HIV pada ibu hamil dan bayi. Apabila ibu hamil setuju untuk melakukan tes, maka akan dilanjutkan dengan pengisian lembar persetujuan atau informed consent. Kemudian tahap ketiga yaitu tes HIV. Selanjutnya, petugas laboratorium melakukan pengambilan darah untuk diuji lebih lanjut agar dapat mengetahui positif atau negatifnya status HIV pada ibu hamil. Kemudian yang tahap keempat, yaitu konseling pasca tes HIV. Apabila hasil pemeriksaan tersebut positif, maka petugas VCT akan memberikan rujukan kepada ibu hamil untuk melakukan pengobatan lebih lanjut ke rumah sakit yang menyediakan pengobatan HIV. Baik Ibu, sebelumnya saya akan memberikan informasi bahwa HIV itu merupakan penyakit yang menular. Nah, jika ibu hamil menderita HIV, maka kemungkinan besar janin yang dikandung bisa tertular. Di sini nanti, ibu akan melakukan pemeriksaan VCT yang tujuannya untuk mendeteksi dari awal kehamilan apakah ibu menderita HIV atau tidak. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Sangat bahaya, Bu, ya, buat calon anak saya apabila tidak tahu cara penanganannya. Iya, betul Bu. Tindakan ibu sudah sangat tepat untuk melakukan pemeriksaan VCT dengan segera. Iya, Bu. Apa ibu bersedia untuk dilakukan tes VCT? Iya, saya bersedia. Baik, kalau begitu, ibu silahkan mengisi lembar persetujuan untuk pemeriksaan tes VCT-nya. Baik, akan saya isi sekarang juga. Oke, lembar persetujuannya sudah selesai diisi ya. Selanjutnya, petugas laboratorium akan melakukan pemeriksaan. Ditunggu sebentar ya, Bapak, Ibu. Baik, terima kasih. Baik Ibu, setelah ini saya akan mengambil darah untuk pemeriksaan VCT-nya ya. Baik, Mas. Baik Bu, pengambilan darahnya akan saya mulai. Nanti jika sedikit sakit mohon ditahan Bu ya, sambil tarik nafas perlahan. Iya, Mas.
Baik Ibu, untuk pengambilan darahnya sudah selesai ya. Untuk sekarang mohon ditunggu. Akan saya cek di laboratorium terlebih dahulu untuk mengetahui hasilnya dari lab Ibu. Terima kasih Bu. Iya Mas, terima kasih. Untuk hasil pemeriksaannya sudah keluar, Bu. Silahkan ke ruangan untuk diberikan penjelasannya. Baik Bu. Bagaimana hasil dari pemeriksaan VCT-nya Mbak? Negatif atau positif ya Mbak? Jadi begini Pak, Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat reaksi antara sampel darah Ibu dengan reagen pemeriksaan. Hal ini menandakan adanya virus HIV dalam tubuh Ibu. Jadi kesimpulan untuk hasil VCT, Ibu positif terkena virus HIV. Nah, selain itu, salah satu tandanya terdapat gejala diare dari Ibu yang sudah berlangsung lebih dari sebulan dan tak kunjung sembuh. Nah, nanti Bapak sama Ibu bisa melakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut di rumah sakit rujukan dan melihat apakah ada koinfeksi dari beberapa infeksi lain ya. Gimana ini Pak? Mama takut kalau ada apa-apa sama calon anak kita. Mama tenang dulu, untuk masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Ini untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan ya Mbak? Untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan Prevention of Mother to Child Transmission atau disebut dengan PMTCT, yaitu pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Selanjutnya akan kami berikan rujukan rumah sakit kepada ibu agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai dan pengobatan lebih lanjut. Apalagi Bu yang bisa saya lakukan selain pengobatan? Ibu dapat berubah pola atau gaya hidup menjadi lebih sehat dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya, ibu bisa mengkonsumsi makanan gizi seimbang, minum cukup vitamin, berolahraga dengan teratur, dan kelola stres dengan baik ya Bu. Usahakan untuk ibu jangan terlalu banyak stres ya Pak, karena dapat mempengaruhi daya tahan tubuh ibu dan kesehatan janinnya. Baik Bu, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Bu, Pak. Tetap semangat ya, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kemudahan dan kekuatan dalam melewati cobaan ini.